Selamat pagi semua. Pagi, Pak. Oke, sebelum kita mulai, satu-satu pimpin doa supaya kita mulai. Jadi baik Bapak Guru serta teman-teman sekalian, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Untuk itu, izinkan saya membawa doa secara agama Kristen Protestan. Mari kita berdoa. Ya Bapa dan Raja di surga, kami berterima kasih kepadamu atas berkat-Mu yang melimpah dari hari ke harinya pada saat ini. Pada saat ini ya Tuhan, kami mau belajar sebentar. Apapun yang kami lakukan sebentar bolehlah kami mengerti. Ya Tuhan, sebentar kami mau melanjutkan. Haleluya, amin. 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 Oke, silakan dulu. Semangat ya. Coba supaya kita semangat, harus kita lakukan yel-yel supaya semangat. Kalian belum semangat, pagi-pagi tidak semangat. Biasa apa? Yel-yelnya apa? Coba, tepuk semangat. Semangat, harus semangat ya. Pagi-pagi sudah lemah. Ya. Harus semangat. Pagi-pagi sudah lemah. Oke. Materi yang kita bahas saat ini yaitu teks laporan percobaan. Teks laporan percobaan. Oke, di atasnya itu mengidentifikasi informasi laporan percobaan. Di teks laporan percobaan itu nanti kita bisa membedakan yang mana. Di sini ada 3 laporan percobaan, itu ada 3 poin yang kita harus bedakan. Yang pertama itu nanti di situ kita kita buat teks, ada 3 teks. Kita buat 3 teks, nanti baru kita bisa membedakan yang mana yang termasuk laporan. Yang pertama itu laporan. Nanti kita buat 3 teks. Nanti kita amati itu teks, kita teliti baik-baik, kita baca baik yang mana yang termasuk laporan. Yang pertama. Yang kedua, eksplanasi. Nanti baru kita jelaskan arti masing-masing ini. Sudah, tulis. Sudah. Yang ketiga, deskripsi. Deskripsi. Sudah? Oke, di pengertian laporan. Laporan itu pengertiannya ya. Kita jelaskan satu persatu. Di laporan itu, pengertian laporan yaitu suatu bentuk penyampaian tulis. Nanti baru kita masuk teks.
suatu bentuk penyampaian informasi, di laporan, pengertian laporan, suatu bentuk penyampaian informasi, koma, data, koma, atau berita, baik secara lisan maupun tertulis. Itu yang termasuk laporan ya. Yang termasuk apa namanya, pengertian daripada apa yang kedua apa? Eksplanasi itu teks yang tujuh. Eksplanasi itu teks yang termasuk eksplanasi itu teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian alam, sosial atau budaya. Itu seperti itu yang dijelaskan di sini. Eksplanasi. Dia jelaskan bagaimana peristiwa itu terjadi. Yang kata eksplanasi. Contoh kalau ada teks kita baca, dia masuknya di mana? Apakah dia di laporan yang tadi yang saya bilang, informasi, data atau kabar yang secara lisan maupun tertulis. Itu yang laporan. Kalau eksplanasi itu apa? Eksplanasi tadi itu apa? Yang saya ngomong. Ceritakan itu tentang proses bagaimana dan mengapa bisa terjadi, atau menceritakan tentang kejadian alam itu. Nanti ada contoh teksnya. Terus yang termasuk apa? Pengertian deskripsi. Sudah tuh apa? Paham yang saya bilang tadi? Ini eksplanasi. Gambaran tentang eksplanasi. Terus gambaran tentang apa? Deskripsi. Deskripsi itu salah satu dari 4 atau teori bersama dengan eksposisi. Jadi kata deskripsi itu yang kita jelaskan secara detail itu. Deskripsi adalah paragraf yang berisi penggambaran suatu objek atau objek dengan subjek. Objek itu apa? Objek itu orangnya. Terus subjeknya itu apa? Kata subjek. Tempat. Yang termasuk deskripsi itu dia mengenai siapa orangnya, terus tempatnya. Dia menceritakan tempatnya. Itu yang termasuk. Nah, kalau kita baca teks itu yang mana termasuk laporan, eksplanasi, deskripsi. Tadi kata laporan apa? Dia informasi seperti informasi. Nah, jadi dia penyampaian teks itu, di teks itu contoh dia penyampaian seperti informasi yang ditujukan kepada siapa begitu, itu dia termasuk laporan. Terus kalau teksnya, kalau dia termasuk yang termasuk eksplanasi itu apa tadi? Yang termasuk eksplanasi? Dia mengenai proses bagaimana dan mengapa, atau kejadian alam, kenapa bisa terjadi. Di situ dia menjelaskan tentang sebab akibat. Kalau kata eksplanasi, kalau kata deskripsi, dia menjelaskan tentang tempat. Iya, seperti itu. Sampai sini bisa paham? Bisa. Sekarang saya tanya, yang termasuk laporan itu apa? Bagaimana? Pertama, menyampaikan informasi, data atau berita baik secara lisan maupun tertulis. Itu yang termasuk laporan. Itu kita belajar hari ini pengertian apa namanya, materi pokok dulu tentang laporan percobaan. Ya, nanti baru saya kasih tugas ya supaya bisa bedakan yang mana yang termasuk laporan, yang mana yang termasuk eksplanasi dan
apa? Deskripsi. Nanti kita amati, kita teliti baik-baik, kita baca teksnya. Di situ ada perbedaan yang mana termasuk laporan, eksplanasi, dan deskripsi. Itu seperti itu. Kita belajar dasarnya dulu. 3 poin ini tentang laporan percobaan. Kita mengidentifikasi dulu informasi laporan percobaan. Ya, itu yang bagian A. Ya. Iya, yang nomor 2, eksplanasi. Kata eksplanasi tadi sudah dapat. Yang termasuk eksplanasi Bagaimana dan mengapa? ya, Bagaimana? itu mengenai proses bagaimana dan mengapa peristiwa itu terjadi. Contoh kalau mengenai peristiwa, yang termasuk di sini itu katanya. Di teks itu yang mana termasuk eksplanasi, kata-katanya itu pasti dia tanya menceritakan situ. Kita lihat ada apa namanya sebab akibatnya di situ. Dia menceritakan sebab akibat itu baru termasuk eksplanasi. Kalau deskripsi, siapa bisa jelaskan? Kata deskripsi itu menceritakan tentang tempat kejadian itu. Tunggu saya baca teksnya. Yang mana termasuk apa? Laporan atau eksplanasi dan deskripsi. Dengar teks yang pertama ya. Dengar baik-baik. Venus adalah planet dalam sistem tata surya kita. Venus bersama dengan Bumi. Venus adalah planet warnanya oranye kekuningan dengan beberapa kehitaman. Venus merupakan planet kedua dari matahari antara Merkurius dan Bumi. Venus mengendari matahari selama 235 hari Bumi. Venus berorientasi sekali setiap 244 hari Bumi. Venus sangat tua dan berbatu. Langitnya orange dengan kelihatan cahaya petir. Itu termasuk teks yang termasuk di mana? Yang 3 poin itu. Teks itu termasuk di mana? Hah? Itu menceritakan tentang apa? Hah? Bilang eksplanasi. Tadi eksplanasi apa? Yang bilang eksplanasi? Hah? Apa? Tunggu saya baca ulang. Dengar baik-baik. Kita bisa bedakan yang mana yang termasuk laporan eksplanasi. Teks eksplanasi dan teks deskripsi. Venus adalah planet dalam sistem tata surya kita. Venus besarnya sama dengan Bumi. Venus adalah planet warnanya orange kekuningan dengan beberapa kehitaman. Venus merupakan planet kedua dari matahari antara Merkurius dan Bumi. Venus mengendarai matahari selama 235 hari Bumi. Venus berotasi sekali setiap 244 hari Bumi. Venus sangat tua dan berbatu. Langitnya orange dengan kelihatan cahaya petir. Apa? Venus tadi apa? Berwarna orange kekuningan. Ada warna bintik-bintik di situ. Itu termasuk teks apa? Deskripsi. Hah? Deskripsi. Itu bahas tentang apa tadi teman-teman? Ini termasuk teks deskripsi. Yang masuk di mana? Tadi itu tentang planet, kejadian-kejadian alam. Itu tentang apa? Yang masuk di karena di situ
tentang planet bagaimana? Di situ diceritakan tentang apa? Warnanya, ada kata prosesnya kan? Tadi kata proses masuk di mana? Proses bagaimana dan mengapa? Sepaham? Hah? Sepaham? Dia saya baca salah satu teks lagi pada dia bisa? Bisa yang pertama kali? Oke, kita lanjut yang contoh kedua. Nanti dengar baik-baik ya, lihat sini semua. Biar bisa bedakan yang mana yang termasuk apa? Yang pertama apa? Laporan dan kedua apa? Eksplanasi. Ketiga apa? Deskripsi. Saya ulang lagi. Kalau laporan tadi seperti apa? Suatu benda menyampaikan informasi, data atau berita baik secara lisan maupun tertulis. Itu nanti dipahami itu supaya bisa bedakan ini teks yang saya baca. Oke, yang kedua saya baca ya. Nanti amati yang saya baca, dengar baik-baik kata-katanya. Ya. Oke, saya baca yang kedua. Kelelawar merupakan mamalia. Mereka satu-satunya mamalia yang dapat terbang. Ada lebih dari 1000 jenis kelelawar seperti kelelawar vampir, kelelawar telinga panjang, kelelawar ekor 3, dan kelelawar buah. Kelelawar tampaknya mirip tikus saat terbang bersama mereka seperti tikus terbang. Beberapa kelelawar makan lara, buah, ikan, dan kaktus. Kelelawar dapat mendengar dari jauh 1 kilometer. Kelelawar termasuk jenis nokturnal. Kelelawar melihat dengan pupil. Oleh sebab itu, mereka membuka mata lebar-lebar untuk melihat. Kelelawar memiliki bayi. Kelelawar menyusui anaknya selama setahun. Kelelawar memiliki 3 bayi. Itu termasuk di mana? Deskripsi. Hah? Deskripsi. Tadi kata deskripsi pengertiannya apa? Tempat. Di sini yang saya baca tadi ada mengenai tempat. Ada. Dia termasuk apa? Yang kedua apa? Eksplanasi. Tadi eksplanasi apa? Jadi dia termasuk eksplanasi. Ya, karena di situ kelelawar, cerita kelelawar, ada perbedaan kelelawar. Situ macam-macam kelelawar. Ya, dia termasuk di nomor 2. Karena teks tadi itu menceritakan apa namanya? Proses, ya kan? Proses selama setahun memiliki 3 apa? Itu termasuk proses bagaimana dan mengapa, kenapa bisa sampai 3 anak begitu. Ini tuh menceritakan tentang persamaan antara kelelawar dan apa tadi? Tikus. Oke. Nanti itu tugas, saya kasih tugas nanti itu buat 3 teks pakai media koran. Di koran itu kita baca yang ada hubungannya dengan apa nih? Kita buat 3. Nanti kita seperti apa? Kita buat seperti clipping ya. Nanti ambil 3 teks di koran itu, buat dalam bentuk clipping. Nanti kita tulis di bawahnya yang mana yang termasuk laporan dan yang mana yang termasuk apa? Yang kedua? Eksplanasi. Yang termasuk Deskripsi. Kata deskripsi. Itu seperti itu. Kita bahas tentang apa namanya? Materi pokok dulu tentang laporan percobaan. Itu kita bahas itu dasarnya dulu. Ya. Bisa dipaham? Bisa. Hah?
Indra, bisa? Kata deskripsi tadi apa? Yang termasuk yang pengertian kata deskripsi. Hah? Kata deskripsi. Objek atau subjek? Dia menceritakan tentang tempat. Ya. Tentang subjek, objek dan subjek. Itu kata deskripsi. Ya. Kata eksplanasi tadi bagaimana? Pengertian eksplanasi? Proses Bagaimana dan mengapa? proses bagaimana dan Mengapa? mengapa. Ya. Seperti itu ya. Nanti yang saya bilang tugas tadi itu buat 3 teks, cari 3 teks yang yang ada kaitannya dengan laporan percobaan. Nanti baru kita bisa membedakan yang mana yang termasuk laporan, eksplanasi, dan deskripsi. Nanti tulis di bawahnya itu, nanti tempel saja di kertas, tulis di bawahnya itu bagaimana ini teks dia bisa masuk laporan. Nanti kasih alasan. Dia bahas tentang apa di situ. Teks itu menceritakan tentang apa. Itu tulis di bawahnya. Ya. Nanti yang termasuk eksplanasi seperti itu kasih alasan. Nanti dia ceritakan tentang apa di teks itu sehingga dia bisa termasuk di kata eksplanasi. Kalau kita belajar tentang laporan percobaan itu nanti kita buat teks. Ada 3 teks supaya kita bisa membedakan yang mana yang masuk laporan, eksplanasi dan apa? Ketiga, deskripsi. Ya. Kalau jawab saja, jangan pakai ragu-ragu. Ya. Coba. Bisa? Bisa Kakak. Nah, kita punya hari ini kita belajar materi pokoknya dulu. Ya. Apa? Bagian apa? Kita mengidentifikasi informasi laporan percobaan. Jadi namanya laporan, eksplanasi dan deskripsi. Supaya kita bisa membedakan ini, kita baca teks, kita buat teks, 3 teks. Pasti ada yang termasuk deskripsi, eksplanasi dan apa? Laporan, eksplanasi dan deskripsi. Sudah mengerti tadi tentang ini, apa namanya pengertian ini? Kita pahami dulu nih arti daripada ini. Kita pahami ya, arti daripada laporan. Kalau kita baca teks, mari bisa tentukan yang mana termasuk laporan dengan eksplanasi dan deskripsi. Kita pahami dulu yang 3 ini, arti dari kata ini, yang 3 ini. Kalau kita sudah pahami, mengerti, baru kita sudah bisa bedakan yang mana yang termasuk laporan, eksplanasi dan deskripsi. Bisa? Bisa Pak. Waktu gak bisa. Nanti itu yang saya bilang, ingat kan? Itu yang saya bilang pakai media koran. Iya. Sampai di sini sudah bisa paham? Bisa Pak. Ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Materi yang saya sampaikan ada yang bisa bertanya? Yang kalian belum paham tadi, yang berbahas materi ini tentang laporan percobaan yang 3 poin. Ada yang bertanya? Tanya enggak? Bisa? Ada? Yang kalian belum ngerti tadi, belum paham baik tentang ini? Ada? Hah? Ada Pak. Coba. Tentang deskripsi. Nah, yang Pengertian. kata deskripsi, begitu? Oke, yang tahu, yang bisa jawab ada? Pertanyaan teman, ada? Ada yang bisa tahu kata deskripsi? Hah? Ada yang bisa jawab kata deskripsi? Ada?
Ada yang bisa jawab? Oke, kata deskripsi itu tulis supaya jangan salah, supaya diingat. Tulis kata deskripsi itu. Deskripsi adalah pola pengembangan yang bertujuan untuk memperjelas suatu tempat atau suatu tempat tadi apa? Kata lain tempat? Objek atau karakter. Sudah jalan? Sudah? Oke. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, sebatas ini dulu materi yang kita bahas hari ini. Ya. Nanti ingat tugasnya ya. Sampai di sini dulu materinya, nanti kalau kita lanjut. Oh, saya lupa nih absen. Oke. Dengar nama ya. Anastasia Dara Golek. Hadir Pak. Hari ini Erwin Kakak. Hadir Pak. Satu dia di mana? Arwilda Kakak. Hadir Pak. Dania Dogedawa. Hadir Pak. Elsiana Kakak. Hadir Pak. Indra Rintodeta. Hadir Pak. Kristina Kandi. Hadir Pak. Marta Rangabela. Tidak ada. Mardiana Kondo. Minda Penamuda. Hadir Pak. Maria Ernawati Kondo. Hadir Pak. Mariana Rangabela. Hadir Pak. Mariana Susanti Kakak. Hadir Pak. Onita Mete. Hadir Pak. Jacinta Esther Kondo. Hadir Pak. Ronaldo Roland Mone. Tidak ada. Ya Pak. Siapa tahu keterangannya? Ya Pak. Oke. Stefanus Daramalu. Hah? Tidak ada. Oke, nanti ketua kelas tulis nama kasih di saya apa ya? Ya Pak. Nanti kasih di wali kelasnya juga ya. Ya Pak. Oke, sampai di sini materinya. Nanti baru kita lanjut ke depan ya. Oke, sebelum kita pulang, satu berdoa. Dari baik, Bapak Ibu, seperti teman-teman sekalian, maka kita berdoa memiliki pencarian masing-masing. Untuk itu, janganlah saya membawa doa secara agama Kristen. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami berterima kasih kepadamu karena Bapa sudah menjaga kami dari pagi hingga pada siang hari ini. Pada siang hari ini Bapa, dan anak-anakmu pulang ke rumah kami masing-masing. Hingga pulang kami kerjakan karya Bapa, sesuai dengan kehendakmu. Yang di dalam anak Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Siap, Mama.